Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakat. Wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah fi din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari Muzazzal Fida rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi, yang menjadi poros kehidupan kita. Siapapun yang masuk di dalamnya akan merasakan ketenangan dan kenyamanan. Siapapun yang duduk di dalamnya akan merasakan kebaikan dan mendapatkan pahala yang tidak berbatas. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwa orang-orang yang mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang duduk di dalamnya, orang-orang yang belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Inilah keutamaan orang-orang yang duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam berkumpul satu kaum yang mana mereka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka membacanya, kecuali akan mereka dapatkan 4 perkara. Yang pertama adalah mereka akan mendapatkan ketenangan. Yang kedua, mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah yang selalu mendoakan mereka. Bahkan di akhir majlis kita mendapatkan kado terbaik dengan doa mereka, qumu maghfurin, berdirilah kalian dalam dosa yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu semua, ikhwatul kiram, kita mendapatkan pujian
dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita lakukan ini tercatat rapi dalam amal saleh kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan muslimat, pagi ini kembali kita lanjutkan pembahasan tentang perjalanan kita menuju hari akhir. Pertemuan yang perdana sudah kita sampaikan tentang nama-nama hari kiamat. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah sebutkan lebih kurang 14 nama daripada nama-nama hari kiamat. Yang masyhur adalah al-yaumul akhir atau yaumul qiyamah. Itu yang sering kita sebut dan bahkan menjadi ayat yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 70 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua yaumul akhir disebut juga dengan as-saah, yaitu hari di mana datangnya kiamat. Kemudian yaumul ba'ats, hari berbangkit. Wa yaumul khuruj, al-qari'ah, al-fasl, yaumul fasl, yaumuddin, ada as-sakhah, ada at-tamah, ada yaumul hasrah, hari penyesalan, ada al-ghashiyah, ada yaumul khulud, ada yaumul hisab yang sering juga disebutkan yaumul hisab. Kemudian al-waqi'ah, ada yaumul wa'id, hari di mana semua hari itu akan diberikan terwujud semua ancaman bagi orang-orang yang melanggar, yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yaumul azifah, ada yaumul jam', hari dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada al-haqqah, ada yaumut talaq, ada yaumut tanad, ada yaumut taghabun. Allah katakan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Kenapa disebut dengan yaumut taghabun? Karena hari itu orang-orang yang telah masuk ke dalam surga, ya mereka melihat orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka, di mana hari itu mereka merasakan nikmat yang sangat tinggi, yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan merasa hina, akan merasa menyesal, bertambah bagi mereka orang-orang yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah nama-nama yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan nama-nama ini adalah menunjukkan betapa hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat, hari yang agung, hari yang mesti kita persiapkan. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, wa kullu ma 'azuma sya'nuhu ta'addadat sifatuhu. Segala sesuatu jika perkaranya besar, maka Allah sebutkan nama dan sifat-sifatnya banyak. Jadi kalau sesuatu itu memiliki nama lebih dari satu, sebutannya lebih dari satu, maka ini menunjukkan keagungannya, kebesarannya. Wa kathurat asma'uhu, dan banyak pula namanya. Dalam kehidupan juga demikian. Sesuatu yang penting orang mengungkapnya dengan sebutan nama yang banyak, ungkapan-ungkapan nama yang banyak. Di orang Arab misalnya sebutan pedang, saif. Pedang itu sesuatu yang berharga bagi mereka. Dan sebutan kata saifun itu lebih dari, atau bahkan belasan, bahkan puluhan nama disebut oleh orang Arab, menunjukkan bahwa sesuatu yang berharga bagi mereka. Ikhwah fillah rahimakumullah, fal qiyamatu lamma 'azuma amruha
wa kathurat ahwaluha sammahallahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi bi asma' adidah. Ketika hari kiamat ini merupakan hari yang agung, perkara yang besar di dalam agama kita, maka Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan nama-namanya, ya lebih kurang 70 nama di dalam Al-Quranul Karim, dan disifati Allah tabaraka wa ta'ala dengan sifat-sifat yang berbeda sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pagi ini kita akan masuk bagian yang kedua, di mana seluruh makhluk, seluruh manusia dan seluruh makhluk secara umum kita akan meninggal dan kita akan binasa, akan berakhir kehidupan kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya untuk meniup sangkakala, disebut dengan an-nafkhu fis sur. Ketika ditiup oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka kemudian seluruh manusia dan seluruh makhluk yang ada meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa nufikha fis sur, ketika di akhir zaman dan ketika terjadinya hari kiamat, Allah menyuruh malaikatnya untuk meniup sangkakala, lalu kemudian ditiup. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka meninggal seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggal. Illa man syaa Allah. Siapa? Illa man syaa Allah. Ada malaikat-malaikat yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mati bersama. Wa hiya nafkhatun ha'ilatun mudammiratun yasma'uha al-mar'u fala yastati' ayyusi bi syai'. Semuanya ketika itu ditiupkan mati dan semuanya meninggal, dan semua orang mendengarkan tiupan itu. Wala yaqdiru 'ala al-'audati ila ahlihi wa zumalaihi wa ikhwanihi. Ketika sudah ditiupkan sangkakala, semua orang meninggal dunia dan tidak akan bisa kembali, dan tidak akan bisa melihat keluarganya, dan tidak akan bisa bertemu dengan saudara-saudara yang sudah. Itu hari akhir yang merupakan hari yang sangat memutuskan segala sesuatu. Akan berpindahnya sebuah proses kehidupan manusia setelah meninggal. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhassimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Jadi sudah mereka berakhir kehidupannya dan tidak lagi bisa untuk kembali kepada keluarganya. Inilah hadis, inilah sebuah ayat yang digambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa berakhirnya seluruh kehidupan. Makanya subhanallah ikhwatal kiram rahimakumullah, ini pelajaran mahal untuk kita. Ya. Sehebat apapun dia di dunia ini, sebanyak apapun harta yang ia kumpulkan, dan setinggi apapun posisi dan kedudukan, semua itu akan berakhir. Semua itu akan berakhir dan tidak akan kita bawa mati, dan tidak akan kita bawa untuk kembali kepada kampung akhirat kita. Perjalanan kita akan berakhir di dunia dan akan masuk kepada perjalanan kedua yang merupakan perjalanan lebih panjang daripada perjalanan kita di dunia ini. Maka sejatinya manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah, mempersiapkan diri dengan bekal-bekal, dengan ketakwaan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa orang yang mengingat akhirat termasuk orang yang cerdas. Orang yang mengingat akhirat, yang mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, itu adalah orang-orang yang cerdas. Al-kayyisu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang cerdas? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang bisa menguasai dirinya, dalam artian dia tidak ikut seluruh bisikan hawa nafsunya. Tidak semua apa yang dibisikkan oleh syahwatnya dia ikuti, tidak. Tapi orang yang bisa mengontrol dirinya. Kalau ini perintah Allah dikerjakan, kalau ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas juga adalah orang-orang yang berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Makanya tidak benar kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan yang merupakan kehidupan terakhir. Seperti orang sering bilang, di saat saudaranya meninggal dunia, maka dia katakan mari kita antarkan kepada peristirahatan terakhir. Itu alam barzah, bukan alam terakhir. Alam barzah, alam yang merupakan awal untuk kehidupan panjang kita, lebih panjang dari kehidupan dunia ini, ikhwatal kiram. Alam barzah adalah alam yang merupakan penantian untuk terjadinya hari kiamat bagi yang telah meninggal duluan. Maka oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, jadilah manusia yang cerdas, yang mengingat kematian, yang berbuat untuk kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari kiamat ini. Thumma yunfakhu fis sur. Kemudian ditiuplah sangkakala, fala yasma'u ahadun illa asgha layyita wa raf'a layyita. Bahwa tidak ada satupun orang yang mendengarkan tiupan itu, suara itu, kecuali apa? Kecuali dia akan sampai ke tenggorokannya, bahwa nafasnya terkejut mendengarkan apa yang terjadi, melihat apa yang terjadi. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang hari kiamat, tentu yang menjadi pelajarannya atau pertanyaannya bukan kapan terjadinya hari itu. Hal ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi didatangi oleh salah seorang pemuda yang bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Ketika kita berbicara tentang tanda-tanda dan terjadinya hari kiamat, tiupan sangkakala, bukan itu yang menjadi pelajaran, bukan itu yang menjadi pertanyaan. Kapan sih hari kiamat itu, Ustaz? Kapan sih hari kiamat itu terjadi? Bukan itu yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Apa jawaban Nabi? Apa kata Nabi? Siapa yang tahu dari jemaah? Yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Begitu? Pernah dengar hadis ini? Belum? Mungkin pernah dengar ya. Ya, kita ingatkan kembali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Nabi tidak mengatakan sekian tahun lagi atau sekian abad lagi. Nabi tidak menyebutkan, karena memang tidak ada orang yang tahu tentang hari kiamat. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam pun tidak mengetahui kapan hari kiamat. Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya mata sa'ah, apa kata Rasulullah? Ahsantu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Madza a'adatta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk hari itu? Di sini Nabi mengajarkan tidak penting kapan dia terjadi. Yang penting kapanpun Allah kehendaki, kita telah siap untuk menghadapinya. Baik itu kiamat yang makna adalah kiamatus sughra, sering disebut al-maut, kematian, atau kiamatul kubra yang merupakan hancurnya ya dunia ini, binasanya seluruh makhluk ini. Kenapa disebut kematian dengan kiamat? Nabi mengatakan, barang siapa yang telah meninggal dunia, qamat alaihil qiyamah.
Tidak penting kapan ia datang kematian, tidak penting kapan ia terjadinya kiamat al-kubra. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza a'dadta laha?" Apa yang engkau persiapkan? Nah, kita belajar tentang perjalanan kita menuju hari kiamat ini adalah dalam rangka mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal kita sebanyak-banyaknya. Alangkah indahnya kalau orang balik kampung punya bekal yang banyak, punya tabungan, punya sesuatu yang akan dibagi kepada keluarganya. Di saat dia merantau pulang kampung akan bahagia kalau punya banyak ya harta, punya banyak kekayaan yang akan dia bagi kepada orang tua, yang akan dia bagi kepada keluarga sanak familinya. Kebahagiaan. Tapi cobalah ketika nak balik kampung tak ada bekal, tak ada uang, tak ada tiket yang bisa untuk membeli tiket, tak ada uang ya. Itu tidak enak pulang kampung. Ya, tidak ada kebahagiaan di hati kita. Begitu jugalah ketika nanti pulang ke kampung akhirat kita tidak punya banyak bekal, maka akan menyesal. Rasul bertanya, "Madza a'dadta laha?" Apa yang kau persiapkan? Maka kata dia, tidak ada yang aku persiapkan kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwah fillah, di antara bekal yang patut untuk kita miliki adalah hubbullah wa rasuluh, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika kalian mengatakan kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Yang diikut adalah Rasul, yang dikerjakan adalah sunnah Rasul, yang dihidupkan adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kalian akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita pisah, cukuplah kita mengikuti perintah Allah lalu kita tidak amalkan perintah Rasulullah, tidak. Tapi sebuah kelaziman di saat kita mentaati Allah, maka kita wajib juga mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka setelah orang itu mengatakan yang saya miliki hanya saya mencintai Allah dan Rasulnya, maka Nabi mengatakan innaka ma'aman ahbabta, engkau nanti akan dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka pastikan di dunia ini siapa yang kita cintai, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita teladani, siapa yang kita jadikan qudwah di dalam menjalankan agama kita yang mulia ini. Pastikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mencintai Rasulullah, ada harapan kita akan dikumpulkan bersamanya. Bukankah kita dalam setiap hari meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat, jalan yang telah mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan siapa mereka ini adalah Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Itulah jalan-jalannya, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada dan orang-orang saleh. Maka pastikan ketika kita mencintai, mengatakan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
pastikan yang kita ikuti sunnah Nabi SAW. Cintailah orang yang mencintai Rasulullah, dan cintailah orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan memalingkan wajah atau jangan membenci orang-orang yang mencintai Rasulullah dan orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kita disebut ahlus sunnah wal jamaah karena kita berada di atas sunnahnya. Kita berada di atas sunnah Nabi SAW. Jangan ketika kita mengatakan kita umat Muhammad SAW, mencintai Muhammad SAW dan mencintai keluarganya, jangan kita membelakangi sunnahnya, jangan kita buang syariatnya. Kita mengatakan mencintai sunnah, tapi kita tidak mengamalkan sunnah, bahkan membenci orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Maka ini yang harus kita persiapkan, ikhwal kiram. Kita mesti berusaha menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menuju hari akhirat kita dengan mencintai baginda kita SAW. Harapan kita akan dikumpulkan bersamanya di hari kiamat kelak. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniup, atau ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ditiup, maka kemudian matilah seluruh yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Nah, setelah itu ada tiupan yang kedua. Thumma nufikha fihi ukhra. Ini tiupan yang kedua. Di tiupan yang pertama mematikan seluruh makhluk. Mematikan seluruh makhluk. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup tiupan yang kedua. Ya. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Inilah saatnya orang semuanya bangkit kembali. Jelas ya? Tiupan kedua itu adalah tiupan yang menunjukkan orang bangkit. Tiupan pertama, matilah seluruh orang yang hidup di masa itu. Tiupan yang kedua itu adalah tiupan yang menunjukkan hari berbangkit. Semua yang sudah mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad akhbara al-haqqu annahu yunfakhu fis suri marratain. Disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini bahwa tiupan sangkakala itu 2 kali tiupan. Tiupan pertama, saya ulangi, mati seluruh makhluk berdasarkan firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 68, dan tiupan yang kedua dalam ayat yang sama adalah tiupan semua makhluk akan bangkit dari kematiannya. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah. Nah, ketika tiupan itu dilakukan, pertanyaannya siapa yang meniup? Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan ustihara anna sahibas sur Israfil alaihi salam. Yang meniup adalah malaikat Israfil. Wa nuqila fi al-Hulaimi bil ijma'. Disebutkan merupakan sebuah ijma' bahwa yang meniup itu adalah malaikat Israfil. Lalu kemudian ketika terjadinya tiupan yang pertama dan kemudian menunggu tiupan yang kedua, maka subhanallah, keadaan sangat menakutkan. Dan apakah sekarang Israfil alaihissalam sudah siap-siap untuk meniup sangkakalanya? Naam, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Israfil telah siap, ya, waqad iltaqama sahibul qarn al-qarn. Ya, dia sedang, atau artinya Israfil sudah siap, ia menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniup, dan itu adalah salah satu peringatan, ya, untuk kita semuanya bahwa kiamat itu memang dekat, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam sebutkan saat masih hidup. Nabi telah mengatakan bahwa kiamat itu
adalah kahataini, ibarat ya jari jemari dia. Dan Nabi SAW ketika mengatakan saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya hari kiamat, itu sudah dekat. Ya walaupun Nabi menyebutkannya 1400 sekian yang lewat ya, tapi itu adalah dekat. Dan bahkan Nabi kita bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari kiamat itu dekat dengan menggunakan kata ghadin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata ghadin para ulama tafsir menyebutkan adalah hari kiamat yang menunjukkan dekatnya hari itu. Maka sekali lagi ikhwatal kiram rahimakumullah, kita sejatinya sudah harus berpikir apalagi orang-orang yang sudah Allah berikan usia di atas 40 tahun. Sejatinya orang-orang yang telah Allah berikan padanya usia lebih dari 40 tahun sudah berpikir, sudah mengambil pelajaran, sudah harus mempersiapkan diri ya. Maka subhanallah, orang-orang yang telah sampai pada usia 40 tahun bahkan 50 tahun sudah terjadi perubahan pada dirinya. Yang dulu rambutnya hitam sekarang sudah memutih, yang dulu badannya kuat sekarang sudah mulai menurun, yang dulu kulitnya kencang sekarang sudah mulai terasa agak lembek. Dan itu perubahan. Dan satu helai pun daripada rambut kita tidak ada satupun yang bisa menahannya. Itu menunjukkan bahwa kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tanda-tanda yang Allah berikan pada diri kita, perubahan-perubahan yang mana Allah jadikan kita terlahir dalam keadaan lemah, kemudian kita menjadi orang yang diberikan Allah kekuatan, lalu kemudian melemah kembali, kemudian diikutkan oleh uban. Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Allah ciptakan kita di awal kehidupan kita dalam keadaan lemah. Disambut kita oleh orang tua kita dalam keadaan kita menangis, ya, tidak memiliki apa-apa. Lalu kemudian kita tumbuh dewasa, kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya kekuasaan, kita mendapatkan pendidikan, kekuatan. Lalu kemudian mulailah saatnya kita menurun, kekuatan kita, ingatan kita, fisik kita, bahkan anggota tubuh kita, dan masuk kepada fase lemah yang kedua. Itulah fase di mana kita di hari tua. Kata para ulama bahwa yang tidak menua itu dua. Badan boleh menua, fisik akan melemah. Tapi semakin bertambah usia, hitungan usia, maka ada dua hal yang tidak ikut melemah. Dua hal ini akan terus bertambah, dan dua hal ini akan terus menjadi sesuatu yang mudah. Dia tidak menua dengan usia, bahkan dia akan semakin muda dengan usianya. Yang pertama adalah angan-angan dia. Orang kalau semakin tua bukan semakin ya hilang ya angan-angannya, tetapi angan-angan itu semakin mudah, serasa masih kuat untuk menjalaninya. Ya, inilah angan-angan yang tidak akan pernah menua dengan tuanya usia, tidak akan melemah dengan melemahnya fisik. Angan-angan terus kuat, terus kencang, laju dan berlari kencang, seakan dia merasa muda. Yang kedua, yang tidak akan pernah melemah adalah hubbud dunia wa hubbul mal. Mencintai dunia dan mencintai harta. Jangan dikira orang kalau semakin tua semakin berkurang selera hartanya. Tidak. Semakin tua semakin kencang. Ya. Makanya dua hal ini tidak akan pernah menua dengan tuanya usia, dan tidak akan melemah dengan lemahnya fisik dia. Dia akan semakin muda dengan tuanya usia. Yang pertama apa tadi? Al-amani, angan-angan dia. Ingin menjadi ini, ingin menjadi itu, ingin mendapatkan ini dan itu. Ya, sementara dia sendiri sudah beranjak kepada usia berpindah dari dunia menuju alam akhirat. Tapi dia lupa akan kehidupan yang berakhir. Yang kedua, hubbul mal. Ya. Inilah kata orang
tua-tua keladi ya. Semakin tua, semakin menjadi-jadi masalah dunianya. Masalah cinta hartanya. Saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh mencintai harta, boleh. Karena harta adalah sesuatu yang dijadikan fitrah indah dalam kehidupan manusia. Apa dalilnya? Allah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Tidak bisa kita tolak fitrah kita. Tidak bisa kita tolak keinginan kita untuk mendapatkan harta, tidak bisa. Karena sesuatu yang Allah jadikan dalam jiwa manusia. Tetapi yang mesti kita ingat, bahwa apapun yang kita miliki dari perbendaharaan dunia, itu semua akan ditinggalkan dan akan menjadi orang-orang yang ada di orang yang setelah kita. Maka artinya kalau kita punya harta, diapakan Ustaz? Kita wakafkan di jalan Allah sebagai cara kita untuk membawanya mati. Kalau dulu orang mengatakan harta enggak dibawa mati, naam, sekarang kita katakan harta bisa kita bawa mati. Dengan cara bagaimana? Kita tanam di jalan Allah, kita infakkan harta kita, kita wakafkan di jalan kebaikan. Ada masjid yang butuh kita bantu, kita tanamkan, kita bersaham di situ. Sekecil apapun saham kita, kita punya nama kita di situ di sisi Allah. Ada tanah yang kita punya, wakafkan untuk Allah, kembalikan kepada Allah kepemilikannya. Makanya harta yang diwakafkan Pak tidak boleh dijual. Harta yang diwakafkan tidak boleh diwariskan dan bahkan tidak boleh dihibahkan, tidak boleh. Karena harta ini asalnya milik Allah, Allah kasih kita. Dulu kita nggak punya harta ketika lahir. Kita bekerja, dapat uang, kita beli di sini tanah, di situ tanah, di sini tanah. Lalu kita hidup, beli tanah buat rumah. Tanah sana mati. Lalu tanah ini dibutuhkan oleh orang untuk buat pesantren, buat masjid, buat lembaga pendidikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lepaskan. Kembalikan itu kepemilikannya kepada Allah. Maka inilah subhanallah harta yang paling barakah. Dan inilah maksud, salah satu maksud yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam ini meninggal, terputuslah amal kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sadaqatin jariyatin. Sadaqatin jariyatin ini ternyata adalah wakaf, harta yang bapak ibu wakafkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebidang tanah, misalnya kita wakafkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bangunan rumah, kita punya 2-3 rumah. Mungkin ada orang seperti itu, sudahlah rumah ini tidak kepakai sama kita, yang satu ini saya wakafkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan rumah tahfidz misalnya. Atau masjid ini membutuhkan apa? Kita bagian, kita keluarkan uang kita, melalui uang kita wakafkan untuk dibelikan segala hal yang dibutuhkan. Lembaga pendidikan membutuhkan apa? Kita berikan. Itulah harta yang akan kita bawa mati itu. Sadaqatin jariyatin. Maksudnya kata Imam Suyuti adalah harta yang diwakafkan di jalan Allah, akan terus mengalir, pahala-pahala itu kepada si pewakif. Subhanallah, ikhwatal kiram rahimakumullah. Ini adalah kebaikan yang tidak akan pernah terputus. Sadaqatin jariyatin. Harta yang diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berpikir untuk kehidupan kita. Sekali lagi, 2 hal ini tidak akan pernah menua dengan tuanya usia manusia, adalah al-amani wa hubbul mal, yaitu angan-angan dan cinta kepada harta. Maka boleh kita mencintai harta, tapi jadikan dia sebagai wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan. Ikhwafillah, saudara yang punya harta yang banyak, berfikirlah untuk menanamkannya di Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam di hari kiamat kelak manusia akan mengatakan mali,
hartaku, hartaku. Dia akan berkata itu di hadapan Allah, hartaku, hartaku, mana hartaku yang banyak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berfikirlah engkau bahwa harta yang engkau miliki tidak lain daripada apa yang engkau makan menjadi kotoran, yang engkau pakai menjadi lusuh, yang engkau wakafkan, infakkan, itulah hartamu yang sesungguhnya. Nah, sudah berapa lama kita hidup? Mana dari hasil jerih payah kita yang sudah kita tanamkan di jalan Allah? Mana dari harta kita yang betul-betul sudah kita pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini. Makanya kalau ada proyek-proyek ukhrawi, maka kita harus masuk ke dalamnya. Sekecil apapun, yang penting itu ikhlas. Tidak menjadi orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikan itu. Karena memang di antara ujian orang memberi apa? Di antara ujian orang yang memberi harta di jalan Allah, dia merasa bahwa itu adalah kebaikan darinya dan bahkan mungkin disebut-sebut olehnya. Allah katakan, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan disebut-sebut. Jangan kita merasa orang yang paling berjasa, yang paling hebat. Nah, oleh ikhwafillah rahimahullah, kita duduk di sini mempelajari bahwa akan perjalanan kita menuju akhirat ini adalah perjalanan yang pasti, perjalanan yang akan terjadi siapapun, karena Allah katakan setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ikhwatal kiram. Nah, pertanyaannya, kalau tadi siapa yang meniup adalah malaikat Israfil. Kapan ditiup? Hari apa ditiupnya sangkakala? Maka terdapat dalil di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim dari jalur sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari terbitnya matahari adalah di hari Jumat. Ini keutamaan hari Jumat ini. Yang pertama, hari Jumat itu kata Rasulullah adalah hari terbaiknya terbit matahari dalam sepekan. Ada hari Jumat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Jumat adalah hari yang terbaiknya. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat, hari diciptakan Adam alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan pada hari Jumat itu udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga. Diciptakan di hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga di hari Jumat, dan dikeluarkan dari surga di hari Jumat. Wala taqumus sa'ah illa yaumul jum'ah, dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam Sahih Imam Muslim. Ini keutamaan hari Jumat. Jadi kalau ada yang bertanya kapan terjadinya, kita tidak tahu. Tapi ada berita yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu terjadi di hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu ta'ala alam, Allah yang tahu. Makanya hari kiamat tidak ada orang yang memprediksinya. Tidak ada orang yang tahu kapannya. Tanda-tanda memang sudah banyak. Alamatus sa'ah sudah kita lihat dalam kehidupan kita. Di antara tanda-tanda hari kiamat, banyak sekali. Di antaranya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nisaun kasiyatun ariyat. Orang-orang kaum wanita hari ini berpakaian tapi seakan-akan tidak berpakaian. Sudahkah itu kita lihat hari ini? Ya sangat banyak. Yang seharusnya para akhwat, para ibu-ibu, misalnya ada bahasa orang hari ini pakaian yang dipakai di dalam jubahnya, di dalam bajunya itu dipakai keluar rumah. Waliyadzubillah.
usianya ya usia kuliah, tapi pakai baju anak-anak SMP, waliyadzubillah, sempit, ngetat, dan memperlihatkan bentuk lekuk tubuhnya. Itu salah satu tanda dari wanita. Banyak lagi yang lain. Nisaun, ya, kasiyatun ariyat, mumilat, yang itu memberikan fitnah kepada manusia. Berpakaian tapi hakikatnya tidak berpakaian. Ya. Berpakaian tapi tipis. Berpakaian tapi membentuk lekuk tubuhnya. Berpakaian tapi terbelah. Maka inilah, kalau terpenuhi 3 bentuk ini, 3 syarat ini, maka disebut dengan pakaian syar'i. Yang pertama, pakaian itu harus longgar, tidak membentuk lekuk tubuh dia. Yang kedua, bahannya tidak tipis dan tidak transparan, ya, tidak terlihat orang yang di balik bajunya, karena banyak bahan-bahan baju hari ini tipis sekali. Yang ketiga, pakaiannya itu sempurna, dia pakai rok, pakai jubah, tapi belahannya luar biasa, ya kan? Dia pakai dalam, tapi belahannya sampai tinggi, sangat tinggi. Jadi ini tidak boleh. Jika seorang wanita ingin membeli baju, perhatikan, baik untuk dirinya ataupun untuk anak gadisnya, perhatikan pakaian seperti ini. Tidak sempit, tidak membentuk lekuk tubuhnya, tidak tipis dan transparan, dan tidak ada belahannya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka ketika para ayah, kita sebagai para ayah, lihat pakaian-pakaian yang dipakai oleh anak-anak kita, atau lihat pakaian-pakaian yang dipakai oleh istri kita, harus menjadi orang yang memiliki ghirah, kecemburuan yang tinggi kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anak perempuannya, kepada keluarga secara umum. Maksud kecemburuan itu apa? Jangan dibiarkan ya keluarganya, orang-orang yang ia cintainya berpakaian yang tidak memenuhi ya aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pergi keluar tanpa pakai jilbab, tegur. Kalau dia pergi ke tempat-tempat ya di luar rumah misalnya, kalau dia tidak menutup aurat, harus ditegur dan diingatkan, karena itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Melanggar aturan Allah, akibatnya kita akan mendapatkan ancaman. Maka sekali lagi, khudal kiram rahimakumullah, hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Tapi Jumat yang kapan, di tahun berapa, tidak ada orang yang bisa mengatakan. Maka sudah bisa dipastikan, orang yang mengatakan kiamat tahun sekian itu adalah dusta. Nabi Muhammad saja tidak tahu Pak kapan kiamat. Kan dulu diprediksi orang ibu ya, kapan katanya dulu kiamat? Lewat ya Pak ya, 2020 pas COVID ya, atau sebelumnya. Maka tidak ada, itu semua itu adalah khuza'balat, perkataan-perkataan yang, makanya kata para ulama mengatakan tidak boleh kita berbicara tentang perkara gaib kecuali harus ada dalil as-sahih dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang bisa mengetahui perkara gaib melainkan ya dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka di hadis ini dijelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengabarkan anna sa'ata taqumu fi yaumil jum'ah wa fiha yub'atsul ibad aidan. Ada lagi hadis yang mengatakan hari Jumat, hari terbit sebaik-baik terbitnya matahari, diciptakan Adam, dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan tidak terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa di hari Jumat pula lah Allah akan membangkitkan hamba, membangkitkan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi nufkha atau nafkha wa fihi sa'qa fa aksiru alayya minas salati fihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat adalah hari terbaik kalian. Hari diciptakan Adam, hari di mana Adam alaihissalam meninggal, dan hari di mana ditiupkan sangkakala, hari di mana terjadinya hari kiamat. Maka perbanyaklah mengucapkan salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Maka di antara amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat, kita memperbanyak
salawat kepada Rasulullah SAW, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, maka salat kalian disampaikan kepadaku. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Maka hari Jumat perbanyaklah kita untuk bersalawat kepadanya, ya, memperbanyak mengucap Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Di dalam hadis yang lain dalam Musnad Imam Ahmad, khairu yawmin talat fi syamsi yaumul jum'ah, sebaik-baik hari terbitnya matahari di hari Jumat. Fi khuliqa Adam, diciptakan Adam, wa fihi hubit, hari itu Adam diturunkan dari surga, wa fihi tiba alaihi, dan hari Jumat juga hari diterimanya taubat Adam alaihissalam, wa fihi mat, dan Adam meninggal di hari Jumat, wa fihi taqumus sa'ah, dan hari itu pula lah terjadinya hari kiamat, wa ma min dabbatin illa wahya masikhatu yaumul jum'ah, ya, min hini tusbih hina tatlu syams, ya, maka tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali yang menunggu kematiannya di hari Jumat, ya. Hari Jumat, ya, di mana hari itu Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak jadikan keutamaan-keutamaan dan banyak jadikan kebaikan-kebaikan. Maka tentunya kita harus persiapkan di hari itu, hari terbaik, di hari yang mana hari raya pekanan kaum muslimin, di mana kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah fardu salat Jumat. Kemudian kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak salawat, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam mempersiapkan bekal untuk menuju hari kiamat, untuk menuju hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari amal-amal kehidupan kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amal yang kita lakukan baik, maka baiklah akan kita terima. Jika amal yang kita kerjakan adalah amal buruk, maka keburukan yang akan dia terima nantinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sadar akan berakhirnya kehidupan dan kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Wabillahi taufik. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah terima kebaikan kita. Allah jadikan hari kita, sisa dari usia kita, hari-hari yang terbaik. Allah jadikan, ya, usia panjang dalam amal saleh dan ketaatan kepadanya. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.